Sukses program kemitraan kelompok tani yang dilakukan Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya, yang mana saat ini telah memiliki lebih dari 90 mitra keanggotaan yang tergabung. Padahal koperasi ini belum menginjak usia 2 tahun. Namun hasil yang dicapai dari koperasi ini cukup berhasil. Apa yang dilakukan Suparlan bersama pengurus Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya dibilang gila, karena ketekunannya semua rintangan dan tantangan bisa dilewati dengan mulus. Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya berdiri pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2020 di Desa Tani Bakti, Kutai Kartanegara. Koperasi ini tercatat di Notaris Margareta Yunita Betty, SHMKN dengan nomor akta notaris 02 tertanggal 15 Mei tahun 2020. Nama-nama yang tertuang dalam akta notaris Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya sebagai berikut: Suparlan, sarjana pendidikan Islam, lahir di Ngajuk tanggal 10 Januari tahun 1982 sebagai ketua koperasi. Slamet Pamuji, sarjana ekonomi, lahir di Ponorogo tanggal 22 April tahun 1966 sebagai sekretaris koperasi, dan Bambang Purnama, sarjana hukum, lahir di Boyolali tanggal 15 Januari tahun 1968 sebagai bendahara koperasi. Sementara pengawas koperasi ditunjuk Insinyur I Gusti Made Jaya Adi Tegah Kori sebagai ketua, sedangkan Syahrudin Afandi, Ferdiansyah, Juni Arianti, dan Yusuf Arif Setiawan sebagai anggota. Hampir 2 tahun koperasi ini berdiri tegak lurus melakukan berbagai terobosan demi kemajuan koperasi yang bergerak di bidang penggemukan sapi 3 bulan panen. Untuk meyakinkan masyarakat, Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya menggandeng Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kaltim, dengan tujuan agar masyarakat khususnya muslim bisa meyakini bahwa sapi dari Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya aman untuk sapi korban. Tidak berhenti di situ, Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya dipercaya oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, di mana setiap program yang ada Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya selalu dilibatkan. Bahkan koperasi ini diminta dari berbagai instansi untuk menjadi narasumber karena keberhasilannya menjalankan usaha ternak sapi selama ini. Bahkan Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya ini ditunjuk sebagai koperasi percontohan untuk 10 kabupaten kota, di mana pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mendorong setiap daerah untuk belajar dan melihat langsung bagaimana pola kerja yang dilakukan Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya. Kepercayaan ini tidak membuat Suparlan dan kawan-kawan merasa hebat, namun justru mereka terus membuat berbagai terobosan baik kemitraan, market penjualan sapi, dan mitra dengan berbagai instansi. Bahkan Gubernur Kalimantan Timur bersama Pertamina melihat langsung keberadaan pembibitan sapi yang ada di Desa Tani Bakti Loa Janan, Kutai Kartanegara. Kedatangan orang nomor 1 ini tiada lain untuk memastikan ketersediaan daging sapi di Kaltim. Karena terus terang di Kaltim sendiri masih kekurangan daging sapi, per tahunnya kurang 60.000 sapi. Sehingga dengan keberadaan Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya, Kaltim terbantu akan pasokan daging sapi. Kepercayaan terhadap Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya juga datang dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Maria Nunik Sumartini, yang melihat langsung kandang penggemukan sapi milik Koperasi BSJ yang berada di Jalan Widyagama, Desa Tani Bakti Loa Janan, Kutai Kartanegara. Perempuan yang murah senyum ini mendatangi 3 lokasi. Pertama, perkebunan rumput gajah di kilometer 14 Desa Tani Bakti. Kedua, mendatangi kelompok Berkah Harapan Kota Samarinda. Dan terakhir, melihat kandang induk Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya di kilometer 8. Melihat kepercayaan yang diberikan kepada Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya terus bergerak dalam upaya menopang ketersediaan daging sapi di Kaltim, apalagi ibu kota negara kita berada di Kalimantan Timur. Terlihat pada tahun 2021, kebutuhan daging segar di Kaltim membutuhkan 60.000 ekor selama 1 tahun. Sedangkan, kebutuhan daging beku berjumlah sekitar 40.000 ekor. Namun nyatanya, Kaltim hanya mampu mensuplai sekitar 27% dari total keseluruhan daging sapi yang dibutuhkan. Sementara sisanya masih mendatangkan dari Pulau Jawa, Sulawesi, NTT, dan wilayah lain.
Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya tidak hanya bertekad menyediakan kebutuhan daging sapi untuk masyarakat luas, namun koperasi ini juga bertekad agar para mitra bisa merasakan keuntungan dan dampak positif setelah bergabung dengan Koperasi BSJ. Untuk penguatan ketersediaan daging sapi, Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya melakukan Memorandum of Understanding dengan Koperasi Cahaya Mandiri Jaya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kaltim pada tanggal 4 November tahun 2021 tahun lalu. Penandatanganan kerjasama ini disaksikan langsung oleh Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim Nazrin dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kaltim, Tutuk SH Cahyono. Pemprov Kaltim pun berterima kasih serta menyambut baik kegiatan penandatanganan perjanjian antar Kaltim dan NTT tersebut. Saya atas nama Pemprov Kaltim mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada semua pihak dalam rangka pengendalian inflasi di Kaltim, kata Nazrin kepada natmed.id. Apalagi akan terjadi pemindahan ibu kota, maka konsumsi daging akan bisa lebih tinggi lagi. Semoga kerjasama ini bisa berjalan secara berkelanjutan serta memberikan dampak signifikan untuk kestabilan Kaltim dan NTT, pesan Nazrin. Sementara Ketua Koperasi Produsen Ternak BSJ, Suparlan kepada natmed.id bahwa bisnis ini sebenarnya sudah berjalan sudah lama. Artinya, memang bukan hanya sekedar seremonial, tapi sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Dengan pola kerjasama ini kami berterima kasih pada pemerintah dan Bank Indonesia baik dari perwakilan di Kaltim maupun NTT. Ini membuktikan bahwa BSJ sudah diakui oleh pemerintah dan mitra kami di daerah. Saya sangat bersyukur Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya dipercaya hingga saat ini, kata Suparlan. Selain melakukan MOU, BSJ juga membuka peluang di sektor pertanian yang terkoneksi dengan peternakan yang difokuskan di Desa Bendang Raya. Maksud dan tujuan Integrated Farming System untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani dan peternak. Program yang diresmikan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi ini nilainya sangat besar, sebab dari 22 kelompok petani dan peternak itu menelan anggaran kurang lebih sekitar 24,5 miliar rupiah. Untuk menyongsong ibu kota Nusantara di Kaltim, Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya menyiapkan berbagai persiapan, salah satunya ketahanan pangan dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai pelaku usaha di bidang ternak sapi, diharapkan Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya mampu memenuhi kebutuhan daging di Kaltim karena BSJ saat ini sudah mencakup di 9 kabupaten kota di Kaltim. Program yang sudah dijalankan Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya, yakni penggemukan ternak sapi, bisa dirasakan langsung oleh peternak yang notabene adalah mitra BSJ, menyangkut kepentingan jangka panjang menyambut ibu kota negara baru. Selain itu, Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya menjalin kerjasama dengan beberapa rumah potong hewan di kabupaten kota seperti Balikpapan, Samarinda, Kukar, Bontang, dan Kutai Timur. Kemudian memproduksi pupuk padat dan pupuk cair dari kotoran hewan sapi, dengan maksud ada tambahan bagi para peternak sapi yang menjadi anggota Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya. Ditunjuknya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara membuat Suparlan terus berbenah dalam upaya mendukung dan menyiapkan ketersediaan pasokan daging sapi di Kaltim. Dalam menyambut IKN yang tidak lama lagi akan diresmikan yakni di tahun 2024, Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya melakukan kemitraan dengan PKBL Pertamina, BRI Cabang Tenggarong, BRI Cabang Samarinda II, Bank Bukopin, selain melakukan kerjasama antar daerah dengan Koperasi Cahaya Mandiri Jaya, Kupang NTT, di mana Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya akan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi melalui LPDB, serta kerjasama dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Kerjasama kedua kementerian tersebut saat ini masih dalam proses.